Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, Sukihoto, Namo Buddhaya. Ya, jadi pada malam hari ini kita masih akan melanjutkan topik kita, yaitu tentang sila ya, tentang sila. Ya, kemarin kita sudah membahas beberapa hal tentang sila. Sebelum Bante mau mulai tentang sila, ya, Bante mungkin akan meminta Anda untuk menyiapkan, jangan lupa menyiapkan air ya, air untuk pelimpahan jasa. Nah, Anda bisa menyiapkan untuk beberapa saat sambil Bante juga persiapan ya. Terima kasih. Ya, baik. Kemarin kita sudah bahas 8 sila, dan kemudian sila yang lupa yang kita belum bahas adalah sila mengenai Ucca Sayana Maha Sayana, atau duduk di tempat yang tinggi dan mewah ya. Ini juga beberapa dari umat-umat suka bertanya, Bante, apakah kita boleh tidur di spring bed? Ya, apa kita boleh tidur di spring bed seperti itu? Nah, ketika kita melaksanakan atas sila, kalau yang bagi Anda mau tidur di spring bed masih bisa ya, karena spring bed yang kita punya adalah yang biasa-biasa aja. Yang dimaksud tempat yang tinggi dan mewah adalah tempat-tempat seperti tempat duduk, misalnya tempat duduk yang seperti singgasana. Ya, singgasana yang tinggi. Ya, tinggi, banyak perhiasan ya. Misalnya apa? Kursinya itu terbuat dari misalnya emas dan seterusnya. Singgasana. Ya, dan tempat kakinya juga ada. Jadi misalnya ketika Anda duduk, ya itunya tinggi. Nah, itu kita bilang itu adalah tempat yang tinggi dan mewah. Tetapi kalau kita duduk misalnya di kursi biasa yang seperti Anda di rumah ya, kursi biasa, itu masih oke. Nah, terus tempat tidur yang tinggi dan mewah bagaimana? Yaitu kalau ranjangnya juga ya, ranjang yang benar-benar besar begitu ya. Kalau kita ranjang yang biasa, ya itu masih oke lah. Tetapi ada baiknya kalau Anda mau atas sila, ada baiknya Anda tidur di tempat yang lebih pendek ya. Misalnya bagi yang memungkinkan, Anda bisa menyiapkan kurang lebih sekitar 30 cm ya, dari bawah apa? Dari lantai. Ya, dari 30 cm dari lantai. Nah, itu Anda bisa duduk di tempat seperti itu. Atau tidur di tempat seperti itu. Bahannya bagaimana? Kalau kami para biku di wihara biasanya kami pakai yang bahan latex ya, yang karet, yang keras karetnya. Jadi ketika bangun tidur langsung bangun ya. Kalau tidur di spring bed nanti lama bangunnya. Ya, jadi itu untuk bahan. Nah, kalau memungkinkan boleh, tetapi kalau misalnya yang sudah ada ya nggak apa-apa, boleh ya. Terus jangan Anda bilang, wah Bante kalau saya tidur di apa? Tidur di spring bed, terus Bante bilang harus tidur di lantai. Saya pakai tikar misalnya tidur di lantai. Waduh, besok pagi nanti nggak bisa buka toko ya, karena masuk angin. Ya, jadi untuk di spring bed masih oke. Jadi tidak terlalu masalah bagi Anda yang mau menjalankan sila. Spring bed yang Bante maksud juga kalau di Indonesia dua susun yang double ya, double susun. Yang kurang lebih kalau kita mungkin sekitar berapa senti ya? Mungkin sekitar 50 apa 60 senti segitulah. Itu juga oke, yang spring bed standar itu boleh ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita dari kemarin sudah membahas sila. Nah, kita akan tambah kembali ke belakang dulu ya.
apa itu sila, ya kan? Apa itu sila? Jadi seringkali kita selalu dengar menjalankan sila. Nah sekarang Bante mau tanya, sila ini apa sih Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak jawabannya sila ini apa? Ya, kenapa kita harus menjalankan sila? Nah hari ini Bante ada dapat satu buku referensi buat Anda ya. Nah, Bante ada buku ini, Anda boleh ambil di Cetia. Nah kita ada sekitar, mungkin ini buku ada sekitar 60 buku. Jadi bagi Anda yang butuh, Anda boleh ambil buku ini. Ini ada 2 jilid, ada buku 1, buku 2 ya. Dan buku ini kita akan ujiankan ya. Cuman karena ini lagi corona, kita nggak ujian. Tetapi buku ini kita akan gunakan untuk ujian di Thailand, biasa kita bilang nakdam. Jadi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 ya. Nah buku yang ini adalah buku tingkat kedua. Kalau misalnya Anda butuh, Anda boleh ambil di Cetia atau kirim Gojek. Nah ini buku kita kasih secara free ya, sudah ada yang dana, jadi Anda bisa ambil secara free. Nah jadi Anda bisa baca di buku ini kurikulum ya, terstruktur. Jadi Anda mau baca itu sangat bagus. Nah sekarang kita akan membahas tentang sila. Sila terdiri dari kata sila yang memiliki 4 makna utama Bapak Ibu ya, memiliki 4 makna utama. Yang pertama adalah berasal dari kata sira. Sira. Nah, sira adalah puncak. Puncak ya. Jadi sila ini adalah, sira adalah puncak. Jadi dikatakan bahwa manusia itu hidup kalau mempunyai sira bagaikan punya kepala. Karena kepala itu kan di puncak, di kepala ya, di atas. Kenapa? Karena sira lebih penting daripada semua yang kita punya. Apakah kesuksesan kita, finansial kita, terus harta, kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan kita. Kita mempunyai ini dibandingkan dengan orang yang mempunyai kepala. Tentunya lebih penting orang yang mempunyai kepala. Jadi yang pertama artinya adalah sira adalah puncak. Puncak dari semua. Kita mempunyai harta, tapi kalau kita tidak punya sila juga sia-sia ya. Kita mempunyai kekuasaan, kita nggak punya sila, ya jadilah korupsi. Ya, kita mempunyai harta, kita nggak punya sila, jadilah foya-foya. Nah, jadi inilah yang kita maksud adalah sira atau puncak. Yang kedua, sila berasal dari kata juga sila. Si panjang, la. Ya. Sila berarti di sini adalah normal, orang yang normal. Nah, Bante mau tanya, kalau orang yang normal ya, bukan new normal, tetapi normal, apakah kita mau melakukan pembunuhan, pencurian, persinahan, dan seterusnya? Tentunya kalau kita normal, kita nggak mau lakukan ini. Nah, jadi yang kedua, arti kata sila adalah normal ya. Yang berikutnya, sila berasal dari kata sitala yang artinya adem atau damai. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita menjalankan sila, gimana rasanya? Lebih adem, lebih damai, lebih tenang hidupnya, ya kan? Lebih apa ya? Santai begitu. Maksudnya pemikiran dan seterusnya itu tidak terlalu kesana kesini ya, karena kita mempunyai sila yang berasal dari kata sitala. Jadi Anda mempunyai batin yang lebih damai. Diibaratkan di sini adalah seperti payung. Ya, sila itu juga dibilang seperti payung. Jadi kalau kita menggunakan payung, maka siapapun yang pegang payung ini akan terhindar dari 2 hal. Yaitu ketika hujan nggak basah, ya kan? Kalau kita punya payung. Nah, kalau kita punya payung juga ketika panas juga nggak gosong ya. Nah, ini pentingnya sila. Yang berikutnya adalah
Sila berasal dari kata siwa ya. Siwa, di sini siwa memiliki arti kata damai. Kalau yang tadi tenang, yang ketiga ini yang keempat ini adalah damai. Jadi Anda tidak sering gelisah, khawatir, menderita. Ya. Coba kalau kita bilang kita sering melanggar sila, misalnya kita melakukan pencurian. Kita mencuri ini misalnya ya, kita mencuri ini, tadi Bante tadi siang nonton film tentang pencurian ya. Pintar sekali itu anak mencuri, gak ketahuan. Tetapi ketika kita misalnya mencuri ini, kita simpan misalnya di kantong, gak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Kira-kira. Yang tahu adalah diri kita sendiri. Ini yang pertama, kita khawatir, kita takut. Waduh. Yang kedua, kita juga takut ketahuan. Mau nggak Anda misalnya yang sekolah, contoh, kalau kita sekolah kita nyuri mouse-nya teman. Besok kita mau ke sekolah, berani nggak kita pakai mouse ini? Nggak berani, ya kan? Takut, oh itu kan saya punya yang hilang kemarin, misalnya. Makanya itu kita takut ketika kita melakukan pencurian. Nah, atau pelanggaran sila yang lain juga sama. Misalnya Anda yang selingkuh ya, ada yang selingkuh. Bukan Anda tetapi ada yang selingkuh. Berani nggak dia? Nggak berani, ya kan? WA aja lari-lari. Nelpon aja lari-lari, sembunyi. Nggak berani. Oleh karena itu, kalau kita menjalankan sila, maka batin kita pasti lebih damai, lebih tenang. Ya. Nah, sekarang tujuan Anda melatih sila dalam hal ini adalah uposatha sila yang seperti beberapa dari teman-teman sudah menjalankan hari ini. Yang pertama, melindungi dari saling mengganggu dalam hal kehidupan dan harta. Ya, kalau kita mempunyai sila, misalnya Bante contoh, di Dhammasala ini misalnya, kita ada 4 orang. Kita bersama-sama di sini mempunyai sila. Kira-kira ketika Anda taruh handphone, aman gak kira-kira? Aman. Siapa mau ambil? Saya punya sila, si Alrich punya sila, Ko Joni punya sila, Ci Elia punya sila. Siapa yang mau ambil handphone? Ya kan, taruh aja, gak hilang. Tetapi kalau Anda di tempat umum, di mana ada beberapa orang yang tidak punya sila, Anda taruh HP, terus Anda ke kamar mandi, balik masih ada nggak tuh HP? Ya, hilang. Ya, nggak sampai hitungan 3 hilang HP-nya ya. Nah itu, ketika kita mempunyai sila, kita mempunyai di sini adalah tidak saling mengganggu di dalam kehidupan dan kita lebih tenang. Karena apa? Oh, ini orang baik, ini orang punya sila, jadi aman. Oh, orang ini punya sila, barang saya di sini aman. Oke, yang berikutnya, mempunyai sila melahirkan kebahagiaan dan kebaikan di dalam kehidupan Anda. Itu sudah pasti ya. Barang Anda nggak hilang, Anda nggak khawatir, ya kan? Istri Anda nggak hilang atau suami Anda nggak hilang, pacar Anda nggak ditikung, akan tidak khawatir, santai, oh tenang hidup saya. Kita tidak dibunuh, nyawa kita aman, kita juga santai, ya kan? Nama kita nggak digosipin, kita juga santai, bahagia. Oleh karena itu, dengan menjalankan sila akan melahirkan kebahagiaan dan kebaikan di dalam diri kita. Nah selanjutnya, menjalankan sila berarti kita melatih kehidupan suci agar mengatasi kekotoran batin kita. Ya, kita berlatih kehidupan suci. Karena kenapa? Bayangkan, tidak semua orang di dunia ini yang menjalankan sila. Hanya beberapa yang menjalankan sila. Bante kasih contoh, hari ini yang nonton saat ini sekitar 118 orang. Tetapi yang mengambil atas sila dari 118 ini, tadi pagi Bante lihat sekitar 30. Ya berarti nggak semua juga menjalankan atas sila atau menjalankan sila.
ya. Bagaimana di lingkungan kita yang lebih besar, lebih luas, ya kan? Tentunya Anda yang mempunyai komitmen menjalankan sila berarti Anda selangkah lebih maju menuju kehidupan yang lebih suci dibandingkan orang lain. Karena kenapa? Anda berusaha memperbaiki diri kita, menyempurnakan diri kita. Oleh karena itulah kita mengambil sila. Berikutnya, mengatasi kekhawatiran dalam hal makanan. Ini terutama sila yang kita bilang wikala bojana, ya kan? Setelah jam 12, ya udahlah, sudah makan. Ya kan? Malam sudah nggak mikir mau makan apa. Ya itu baru 1 hari. Tapi kalau kayak Bante, sudah nggak mikir lagi. Besok menunya apa, lusa menunya apa, bulan depan menunya apa, nggak mikir. Sudah nggak mikir. Kenapa? Ya karena kita begitu pagi, kita tahu kita punya kebajikan dan orang berbuat baik untuk kita. Selesai, nggak mikir. Ya kan? Kita nggak pernah mikir lagi, oh nanti mau ini, nanti mau itu gitu kan. Mesti mau masak, masak ini, masak itu, masak ini, nggak ada menu. Pokoknya menunya bebas ya. Versi Padang datang, versi vegetarian datang, non-vegetarian datang, gorengan datang, dan semuanya datang, campur jadi satu. Itu ya, kita nggak berpikir lagi tentang hal makanan. Berikutnya, kita melatih hidup sederhana, tidak berfoya-foya. Tidak berfoya-foya di sini adalah lebih ke sila malaganda dan tempat yang tinggi dan mewah. 2 sila yang tadi ya. Malaganda, kita menggunakan perhiasan, ya kan berlebihan kan. Pakai cincin yang banyak begitu ya. Nah terus pakai gelang dan seterusnya. Ketika kita menjalankan atas sila atau uposatha sila, kita tidak perlu pakai ini. Jadi disitulah kita menunjukkan kesederhanaan kita sendiri, ya kan? Muka kita nggak dipermak begitu ya, terampil apa adanya, natural, nggak dimerahin, nggak dikasih biru, nggak dikasih warna-warni, netral. Jadi natural, alami yang kita punya. Melatih Anda untuk menjadi orang yang sederhana. Ya, tadi Bante lagi lihat Instagram sama anak, ya kan? Jadi lagi lihat Instagram teman-teman dia. Beda antara, apalagi terutama yang ABG ya, cewek-cewek. Sebelum dipermak dan sesudah dipermak itu beda. Ya itu beda ya. Jadi bagi cowok-cowok jangan salah lihat ya. Oh itu bagus, menarik. Oh jangan. Itu permaknya setengah jam sampai 1 jam. Ya, pasang ini, pasang ono kan. Itu lama. Jadi lihat apa adanya. Cantik atau ganteng yang natural dengan kita menjalankan sila terutama malaganda, wilepana, dharana. Dan sila ini adalah sebagai fondasi di dalam Anda mengembangkan kualitas dhamma di dalam diri Anda. Ya, ini adalah sila. Nah, Bapak Ibu, pahala dari Anda menjalankan sila, ya kan? Kemarin Bante sudah bilang, silena sugating yanti, silena boga sampada, silena nibuting yanti, 3. Nah, ada satu cerita di mana ketika itu Bodhisattva terlahir sebagai buruh. Ya, dia terlahir sebagai buruh, ya. Di dalam Atakata Gangga Mala Jataka, dia terlahir sebagai buruh. Menariknya, bos dari Bodhisattva ini adalah seseorang yang suka menjalankan sila. Jadi, bos ini berkata kepada seluruh karyawannya, siapa yang mau kerja di tempat saya, di perusahaan saya, wajib menjalankan sila. Ya, sila. Wajib menjalankan sila di hari tertentu. Wajib menjalankan uposatha sila. Uposatha sila, ya.
Nah, jadi ketika semua karyawan direkrut, mereka mempunyai peraturan wajib menjalankan sila. Demikian juga sang bodhisatwa. Dia datang di situ dan wajib menjalankan sila. Nah, kemudian semua karyawan bekerja dengan gigih, dengan terampil ya. Mereka bekerja dengan sangat baik. Apalagi bodhisatwa. Karena kehidupan beliau adalah bodhisatwa di kehidupan sebelumnya dan saat ini, maka beliau bekerja lebih gigih daripada teman-temannya. Satu ketika dia kerja gigih, dia lupa. Dia lupa untuk hari ini adalah uposatha. Ya, dia lupa. Jadi karena dia kerjanya gigih, dia perginya lebih pagi dari teman-temannya. Kemudian dia pulang agak siang. Nah, ketika dia pulang, dia bilang, loh kok ini sudah malam di camp misalnya ya. Di camp ini kok nggak ada orang. Pada kemana nih teman-teman? Ternyata dia tanya ke yang lain, oh hari ini uposatha. Waduh, saya berarti dari pagi karena sudah keluar tidak mengambil uposatha sila. Dan malam sudah nggak ada makanan. Padahal dia dari pagi sampai setengah hari sudah lewat ya. Dia belum makan. Terus bagaimana saya? Akhirnya dia pergi kepada bosnya dan minta maaf. Saya nggak bisa menjalankan sila. Terus bagaimana? Bosnya bilang, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak bisa menjalankan sila, kamu masih ada kesempatan setengah hari ya. Setengah hari masih boleh Anda menjalankan sila. Nah, ketika itu dia menjalankan Bapak Ibu setengah hari. Jadi dari misalnya jam 3 dia menjalankan setengah hari sampai besok paginya ya. Karena jam 3 sore sudah terlambat tentunya untuk dia makan. Kemudian dia bilang, waduh malam bagaimana ya. Dia merasa sangat lapar, tetapi dia ingat komitmen dia. Saya mau menjalankan sila untuk menyempurnakan parami mengenai sila. Nah, ketika dia rasa lapar, dia lewati, tetapi Bapak Ibu badannya nggak tahan, ya, badannya nggak tahan, dan akhirnya dia meninggal. Dia meninggal dengan tekad penuh, kesadaran penuh, bahagia penuh, sedang menjalankan uposatha sila, karena berdasarkan tekad atau aditana, ya. Nah, setelah dia meninggal, apa yang terjadi? Dia kemudian lahir sebagai anak dari permaisuri raja, ya, dengan nama Udaya Kumara, raja penguasa Benares, yang sekarang kita bilang Varanasi. Dan ketika beliau kemudian pangeran menjadi raja, dia tahu, oh karma baik saya menjadi raja karena apa? Karena menjalankan sila, uposatha sila, walaupun cuma setengah hari. Nah, makanya Bapak Ibu yang sudah menjalankan hampir 1 hari ini harus berbahagia, harus semangat ya. Bodhisatwa setengah hari jadi raja. Anda 1 hari jadi apa coba? Ya, harusnya lebih dari itu ya. Makanya kita harus semangat menjalankan sila. Berikutnya adalah 5 pahala ketika Anda menjalankan sila ya. Yang pertama, Anda mempunyai kekayaan di dunia. Silena boga sampada. Kenapa Anda bisa kaya? Karena Anda tidak lengah. Karena Anda tidak foya-foya. Karena Anda menjalankan bisnis dengan baik. Tidak mencuri, tidak berbohong. Sehingga kekayaan Anda stabil. Yang kedua, nama harum tersebar luas. Nggak ada yang perlu Anda takuti, aduh nanti apa ya,
nama saya jadi jelek, ya kan? Nama saya tercoreng, muka saya taruh di mana, nggak perlu. Kalau kita mempunyai sila yang baik. Berikutnya, memiliki keberanian di dalam masyarakat. Berani di sini adalah berani atau lebih disebut pede. Anda pede membawa diri Anda. Karena apa? Saya nggak pernah bikin case atau masalah dengan orang lain, ya kan? Karena saya menghormati orang lain, maka kemanapun saya pergi saya berani, ya, karena ada sila yang melindungi Anda. Berikutnya, akan mempunyai sati atau kesadaran saat Anda akan meninggal. Dan kalau misalnya Anda meninggal, Anda bisa lahir di alam surga. Di sini surga yang Anda bisa pilih adalah 6 surga, ya. Dari Catumaharajika sampai Paranikmita Wasawati. Nah, itu ada 6 surga. Nah, oleh karena itu Bante menghimbau untuk Anda mempunyai sila yang baik, sehingga yang tadi Bante sebutkan Anda bisa merasakan di dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita nggak pernah mencoba untuk menjalankan sila-sila ini, maka yang tadi Bante sebutkan cuma teori, ya, cuma di buku doang, ya, nggak masuk dalam, Anda nggak bakalan merasa bahagia. Karena apa? Anda nggak pernah coba. Karena cuma ada di katanya buku. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mencoba ya satu persatu, maka apa yang ada di sini Anda bisa merasakan di dalam kehidupan Anda yang nyata. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mulai menjalankan sila, ya. Kemarin Bante sudah kasih tahu Anda juga bagaimana Anda melatih diri untuk bikin PR, ya kan? Coba Anda bayangkan siapa yang sudah bikin PR di sini. Ya, dosennya galak ya. Siapa yang sudah bikin PR di sini? Bikin PR Bante sudah kasih tugas dari kapan? 26 Maret, ya. Kalau Anda yang sudah ketemu Bante kasih PR setahu Bante, ya, seingat saya dari 2015 sudah kasih PR yang sama. Nah, berapa banyak dari 2015 yang bikin sampai hari ini? Berapa banyak kira-kira? Kalau ada yang mau komen boleh, nggak apa-apa ya. Dari 2015 dulu, ada nggak? Dari 2015 nggak bikin PR. Aduh, kasihan ya. Cuma teori. Ya kan, cuma teori. Ngomong-ngomong suruh bikin PR nggak dibikin, ya. Oke, kalau 2015 belum bikin. Sekarang yang dari 2019 Bante ada follow up, ketika tahun keempat Bante follow up lagi. Siapa yang bikin PR? Ada nggak yang mulai 2019? Nggak ada juga kan? Nah, mungkin setelah PR karena Corona 26 Maret sampai hari ini, siapa yang ada bikin PR? Nggak ada juga. Aduh, bagaimana ini? PR yang gampang juga gak dibikin, apalagi ini tentang sila, ya. Makanya kalau kita sebagai umat Buddha nggak mau mencoba untuk mempraktikkan, maka semua yang kita ngomongkan sebagai Bhikkhu Sangha, para Romo Pandita itu cuman teori, ya kan? Sedangkan agama bukan teori. Agama adalah ilmu terapan yang ketika Anda praktekkan membuat Anda bahagia. Kalau Anda cuma bilang, teori, cuma isi waktu, yang penting hari Minggu ke wihara, yang penting nanti malam dengar Bante ceramah. Begitu Bante selesai ceramah, ya, sadu, selesai. Kemudian, ya udah, selesai, nggak dapat manfaat. Tetapi kalau misalnya Anda mendengar, kemudian Anda praktekkan dalam kehidupan sehari-hari,
maka Anda akan mendapatkan manfaat buat kebahagiaan diri Anda sendiri. Oleh karena itu, Bante menghimbau kita semua, ayo step by step. Ya kan, step by step, pakai koin dulu. Ya kan, pakai koin dulu, isi 100 setiap hari 100 perak ya, 100 perak isi koin berdana sebelum kita ke sekolah, sebelum kita ke kampus, sebelum kita buka toko atau ke kantor. Kemudian setelah Anda bikin PR berdana, kan dananya dana parami kan, kita sudah bahas kemarin. Nah sekarang PR yang kedua, tambahan ya. PR yang kedua sila. Ya kan, silanya kenapa? Silanya kan sudah dibahas. Anda mau bahagia, Anda mau sukses, Anda mau damai, Anda mau tenang, jalankan sila. Oleh karena itu PR mulai besok, coba pelan-pelan jalankan 5 sila. Bante nggak bisa 5 bagaimana? Diskon 1. Yang satu misalnya, Bante yang Surameraya bagaimana? Ya udah diskon. Kalau Sincia boleh dah minum nggak apa-apa dah. Ya, diskon boleh, diskon nggak apa-apa. Tetapi ada komitmen, Anda usahakan menjalankannya. Anda usahakan untuk menjalankan. Nah ini sudah ada beberapa komen nih. Sudah ada yang bikin PR. Nanti kita akan review yang bikin PR, apakah mereka lebih bahagia atau enggak ya. Cuma yang Bante tahu dari yang ada beberapa itu bikin PR, ada yang sudah 3 kali ke India bareng Bante. Ya, karena sering berbuat baik. Oleh karena itu harus semangat kita berbuat baik. Karena berbuat baik akan membuat Anda sendiri yang bahagia. Bante sendiri sudah. Ya, Bante sendiri sudah bikin ketika Bante masih umat. Nah sekarang Bante menghimbau Anda, ayo coba bikin step by step. Ya, kalau kita bikin step by step, Anda nggak akan merasa berat, Anda nggak bahkan merasa susah. Kalau kita langsung, ayo semuanya harus bikin, itu susah. Ya, tetapi kalau kita step by step, itu gampang. Ya, nah beberapa dari Anda juga mungkin sama ketika meditasi. Ketika meditasi juga Anda akan merasa kesulitan untuk melaksanakan. Kenapa? Aduh, Bante duduk sedikit kram. Nah sekarang kita review ya, dari Maret sampai hari ini. Ketika sesi meditasi yang hari Rabu Jumat terutama. Kalau hari biasa waktu awal-awal ya kan, yang ikut 90. Begitu meditasi 1 jam, sisa 40. Ya, kadang-kadang Bante lihat, aduh sedih deh umat-umat lari ya. Karena biasanya kalau mau meditasi kan mau kabur, mau ke toilet, mau pulang gitu ya. Nah tetapi seiring waktu Anda punya sati, punya kesadaran. Sekarang Bante lihat yang ikut 90, yang masih stay 75. Hebat nggak Anda? Hebat kan? Dari yang 90, pertama hilang 50. Sekarang dari 90 hilang 75. Hilang 15. Ya, oke. Itu kan sudah ada berarti progres di dalam batin kita. Berarti kita sudah sadar bahwa praktek Dhamma mempunyai manfaat kepada kita. Nah, makanya kita harus bersyukur sama corona. Ya, kalau nggak corona, nggak mungkin seperti ini ya. Nggak mungkin seperti ini. Oleh karena itu, itulah yang harus kita bilang, mempunyai pikiran positif, kemudian kita punya tekad untuk melaksanakannya. Ya, kita mempunyai tekad untuk melaksanakannya, karena Anda yang melaksanakan, Anda yang pegang payung, Anda sendiri yang ketika hujan nggak basah, ketika panas nggak kepanasan. Karena Anda pegang payungnya, Anda pegang silanya, Anda pegang dananya, Anda pegang kebajikan untuk melindungi diri Anda sendiri. Ya, demikian yang bisa Bante sampaikan buat malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat Anda dan keluarga Anda.
dan buat leluhur kita. Ya, sebelum kita tutup kebaktian kita tambah kebaikan lagi, yaitu melatih pikiran kita agar lebih tenang, lebih bebas dari stres. Ya, kita akan bermeditasi. Anda dapat mempersiapkan diri Anda